Penerapan faktor pengaman dan faktor eksploitasi kepada tenaga teknis pengelolaan hutan. Kegiatan awal penatausahaan hasil hutan adalah pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi yang meliputi inventarisasi tegakan hutan atau timber grazing, penyusunan laporan hasil inventarisasi tegakan hutan atau LHC, dan penyusunan rencana kerja tahunan atau RKT. Kegiatan ini dilakukan oleh Ganis BH Perencanaan Hutan. Dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan produksi, mempertimbangkan faktor pengaman atau FP dan faktor eksploitasi atau FE. Apa sih FP dan FE itu? FP merupakan konstanta pengali pada hasil inventarisasi yang besarnya 0,8 yang digunakan sebagai faktor kelestarian. Sedangkan FE merupakan konstanta pengali pada hasil inventarisasi yang besarnya 0,7 sampai 0,9 yang ditetapkan berdasarkan kemampuan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau BPPH untuk menekan limbah dalam suatu kegiatan penebangan atau pemanenan pohon. Fungsi FP dan FE dalam perencanaan produksi adalah untuk digunakan dalam perhitungan target volume RKT. Berapa banyak pohon yang akan ditebang untuk memenuhi target volume produksi tahunan dari BPPH. Bagi BPPH, target RKT yang tepat akan berpengaruh terhadap kinerja dari BPPH. Sedangkan bagi negara, akan berpengaruh terhadap target penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari sektor kehutanan. Lalu bagaimana penerapan FP dan FE dalam kegiatan penyusunan LHC dan RKT? Langkah pertama, seluruh pemegang BPPH melalui Ganis BH Perencanaan Hutan wajib melakukan inventarisasi tegakan sebelum penebangan atau ITSP terhadap seluruh pohon layak tebang pada blok RKT. Langkah kedua, menentukan batas maksimal volume target RKT dengan cara volume LHC kali FP kali FE. Langkah ketiga, memilih jumlah pohon yang direncanakan untuk ditebang sebanyak maksimal 80% dari total jumlah pohon pada LHC sebagai implementasi FP. Misalkan dalam LHC terdapat 10.000 pohon, maka maksimal jumlah pohon yang ditebang adalah 8.000 pohon dan minimal yang ditinggalkan adalah 2.000 pohon. Langkah keempat, menghitung jumlah volume dari pohon yang direncanakan untuk ditebang dengan cara volume pohon yang direncanakan untuk ditebang dikalikan FE sebagai implementasi FE. Langkah kelima, membandingkan total volume atas pohon yang direncanakan untuk ditebang dengan batas maksimal volume target RKT. Apabila total volume pohon yang direncanakan untuk ditebang lebih besar dari batas maksimal volume target RKT, perlu dilakukan pengurangan jumlah pohon atau penggantian pohon sampai total volume pohon yang direncanakan untuk ditebang lebih kecil atau sama dengan batas maksimal volume target RKT. Selanjutnya, secara garis besar kami akan menjelaskan penerapan FP dan FE sesuai prosedur aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan atau SIPU. Dalam hal ini, Ganis BH Perencanaan Hutan perlu berkoordinasi dengan operator SIPU. Langkah pertama, login terlebih dahulu dengan cara masukkan username dan password pada aplikasi SIPU. Langkah kedua, sebelum melakukan inventarisasi di lapangan, wajib melakukan order barcode di aplikasi SIPU sesuai dengan rencana target RKT yang akan disahkan. Kemudian klik cetak barcode untuk mencetak seluruh barcode yang telah diorder. Langkah ketiga, barcode yang sudah tercetak ini ditempelkan pada setiap pohon yang akan diinventarisasi. Ganis BH Perencanaan Hutan wajib melaporkan hasil inventarisasi pohon melalui aplikasi Android SIPU Timber Grazing. Data yang dilaporkan adalah nomor petak, nomor jalur, nomor pohon, scan atas ID barcode yang sudah tertempel, jenis pohon, diameter setinggi dada, tinggi pohon, volume pohon, dan posisi pohon. Proses collecting data dilakukan pada setiap pohon sampai kegiatan inventarisasi selesai dilakukan. Lalu klik upload grazing untuk mengupload data pohon yang telah diinventarisasi. Langkah keempat, verifikasi dan validasi hasil inventarisasi di website SIPU. Berikut adalah preview rekapitulasi LHC dan detail LHC peta kerja tebangan. Langkah kelima, berdasarkan LHC yang telah dibuat, Ganis BH memilih jumlah pohon yang direncanakan untuk ditebang dengan memperhitungkan faktor pengaman sebesar 0,8. Sedangkan sisa yang tidak direncanakan untuk ditebang ditinggalkan sebagai fungsi kelestarian. Langkah keenam, setelah LHC sudah disahkan, upload SKRKT yang sudah diajukan melalui aplikasi Cakap pada Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan atas inventarisasi yang telah dilakukan. Langkah ketujuh, beralih ke tahapan penyusunan RKT. Terdapat 3 cara dalam tahapan pemilihan pohon yang akan dimasukkan ke RKT. Cara pertama, pilih satu persatu pohon yang akan dimasukkan ke dalam RKT. Cara kedua, pilih tebang all baru kemudian mengurangi pohon yang akan ditinggalkan. Cara ketiga, pilih choose file by ID barcode yang berisi ID barcode pohon yang akan dimasukkan ke RKT. Kemudian klik save dan akan muncul informasi berupa jumlah pohon yang ditebang, jumlah jenis pohon yang ditebang, volume pohon yang ditebang. Demikian informasi penerapan FP dan FE kepada tenaga teknis pengolahan hutan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.